Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iristiawati Ibrahim dari kelas 5F, mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar MBS, yaitu yang terdiri dari pengertian MBS, tujuan MBS, dan manfaat dari MBS. Yang pertama yaitu pengertian dari MBS. Yang pertama yaitu pengertian MBS, manajemen berbasis sekolah atau school based management, merupakan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah yang dilakukan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah. Yang kedua yaitu tujuan MBS. Secara umum, penerapan manajemen berbasis sekolah adalah untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan atau otonomi kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh warga sekolah dalam kerangka meningkatkan kualitas pendidikan. MBS memberikan kewenangan yang luas kepada kepala sekolah dalam pengelola sekolah tanpa mengabaikan kebijakan dan prioritas pemerintah. Yang ketiga yaitu manfaat MBS atau manajemen berbasis sekolah. Menurut Nurkolis, penerapan manajemen berbasis sekolah mempunyai beberapa manfaat atau keuntungan, yaitu pertama, secara formal, MBS dapat memahami keahlian orang-orang yang bekerja di sekolah. Yang kedua, meningkatkan moral guru. Moral guru akan meningkat karena adanya komitmen dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu keputusan yang diambil oleh sekolah memiliki akuntabilitas. Hal ini terjadi karena konstituen sekolah memiliki andil yang cukup dalam setiap pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu penyesuaian sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang dikembangkan di sekolah. Keputusan yang diambil pada tingkat sekolah akan lebih rasional karena mereka tahu kekuatannya sendiri, terutama kekuatan keuangannya. Yang kelima yaitu menstimulasi pemimpin baru di sekolah. Pengambilan keputusan di sekolah tidak akan berjalan tanpa adanya peran seorang pemimpin. Dalam MBS, pemimpin akan muncul dengan sendirinya tanpa menunggu penunjukan dari birokrasi pendidikan. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas, kuantitas, dan fleksibilitas komunikasi tiap komunikasi sekolah dengan mencapai kebutuhan sekolah. Yang selanjutnya yaitu sejarah MBS, manajemen berbasis sekolah. Di Amerika Serikat, perjuangan guru untuk memperbaiki nasibnya dianggap sebagai cikal bakal MBS atau desentralisasi pengelolaan sekolah. Perjalanannya sudah berlangsung cukup panjang, yaitu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan Nasional atau National Education Association atau NEAN pada tahun 1857. Pada tahun 1857 itu, guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi. Inilah guru-guru bangkit untuk meningkatkan martabat hidupnya, yang hasilnya antara lain guru-guru memperoleh gaji lebih baik. Sementara di Australia, school based management merupakan refleksi pengelolaan desentralisasi pendidikan yang menempatkan sekolah sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang menyangkut visi misi dan tujuan sasaran sekolah yang membawa implikasi terhadap pengembangan kurikulum sekolah dan program-program operatif sekolah yang lain. Kebijakan MBS di Indonesia secara relatif sungguh-sungguh baru dimulai sejak tahun 1999 atau 2000-an, yaitu dengan
peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Memasuki tahun anggaran 2003, dana BOM itu diubah nama menjadi Dana Rintisan untuk MPMBS, khususnya untuk sekolah lanjutan tingkat pertama. Program ini sejalan dengan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah di bidang pendidikan dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional atau Propenas. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.